Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Terutama anak-anak kelas 72 dan 73 dalam pelajaran PJOK ya, olahraga jasmani dan kesehatan, pendidikan olahraga jasmani dan kesehatan. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di video pembuka, sudah perkenalan Bapak, nama Bapak Eka Vendespara. Kemudian yang lain-lainnya sudah ada di video pembuka. Hari ini kita mulai belajar PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Nah, ini salah satu olahraga yang sangat digemari, ya, bukan pelajaran yang sangat digemari olahraga ini, dan semua orang rata-rata senang berolahraga, apalagi di masa pandemi ini banyak yang orang berolahraga di rumah dan seterusnya. Oh ya, jangan lupa anak-anak mandi dulu pagi, kemudian sarapan, kemudian mungkin tetap berolahraga sedikit di sekitaran rumah gitu ya, agar kita tetap sehat. Cuci tangan, mandi 2 kali sehari, pagi dan sore, kemudian jaga kebersihan. Kalau keluar rumah tetap memakai masker dan kita mengikuti protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mungkin dari UNESCO dan yang lain-lainnya ya, terkait tentang kesehatan kita, terutama corona ini ya. Ya, kita lanjut ke materi untuk pelajaran hari ini. Nah, untuk bab pertama kita belajar tentang bola besar ya, bola besar. Nah, dalam hal ini sekarang kita bola besarnya membahas tentang sepak bola. Nah, pasti anak-anak tidak ada yang tidak kenal sepak bola, dan muda-muda mungkin kemungkinan gemar bermain sepak bola atau minimal senang nonton sepak bola, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Walaupun tidak gemar, paling tidak tahu itu sepak bola ya, tidak pasti tahu dia sepak bola. Nah, sepak bola ini adalah permainan tim, permainan regu. Satu timnya terdiri dari 11 orang ya, 11 pemain, 11 lawan 11. Kemudian ada wasit di tengah satu dan hakim garis 2 di kiri dan kanannya ya. Kemudian permainannya selama 2 kali 45 menit kalau dewasa. Kalau anak-anak mungkin bisa berkurang 2 kali 25 atau 2 kali 35 tergantung wasit dan penyelenggara kegiatan, tergantung panitianya. Nah, sepak bola jadi karena namanya sepak, jadi kita menggunakan kaki ya. Alat seluruh badan boleh kita pakai, kaki, kepala, dada dan seterusnya, lutut, paha, itu bisa untuk mengontrol bola dan seterusnya boleh, kecuali tangan. Jadi untuk 10 pemain yang di lapangan itu tidak boleh menggunakan tangan. Kalau menggunakan tangan hand ya, handsball, kemudian pelanggaran. Kalau dia pelanggarannya di dalam kotak penalti ya penalti. Kalau tidak ya tendangan bebas ya, kalau di luar itu. Yang boleh memakai tangan hanya kiper ya, hanya kiper, penjaga gawang ya, jadi 1 orang. Jadi 11 orang ini, 10 ini tidak boleh pakai tangan megang bolanya ya. Kalau pakai tangan pelanggaran. Yang boleh pakai tangan adalah kiper atau penjaga gawangnya. Tujuan dari permainan sepak bola ini adalah menggolkan atau memasukkan bola ke gawang lawan, tetapi berusaha untuk tidak kemasukan bola di gawang sendiri. Jadi berusaha untuk tidak ke golan, tetapi berusaha untuk menggolkan ke gawang orang, jangan ke gawang sendiri. Kalau ke gawang sendiri namanya bunuh diri ya. Itu poinnya untuk regu selanjutnya nanti. Nah, kemudian di dunia nama organisasinya FIFA ya, FIFA, Federation International Football Association. Nah, itu bahasa Inggrisnya agak ribet ini. Nah,
Kemudian kalau di Indonesia PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan seterusnya. Nah, untuk lapangannya ya, lapangannya itu ya kalau untuk anak-anak mungkin panjangnya bisa 60 ya, tapi biasanya kalau untuk yang lapangan standarnya adalah panjangnya itu sekitar 90 meter sampai 120 meter. Kemudian lebarnya itu sekitar 40 sampai 90 meter atau 95 ya, sekitar itu ya. Kemudian bolanya juga berbahan karet ya, beratnya itu sekitar 410 atau 450 gram. Kemudian kelilingnya 68 sampai 76 cm keliling dari bola ini, sekitar itu ya. Nah, mungkin itu dulu perkenalan sepak bola ya. Jadi sepak bola tadi tim, kemudian lapangannya sudah ada tadi, lebarnya berapa, panjangnya berapa, kemudian set bolanya juga ukurannya berapa. Nah, tugas kalian di rumah, adalah merangkum tentang sejarah sepak bola ya, merangkum sejarah sepak bola, kemudian menggambar ukuran lapangan sepak bola. Kalau tidak ada bukunya, mungkin belum dibagikan di sekolah. Kalau sudah dibagikan di sekolah, lihat bukunya. Kalau belum, silakan browsing di Google, cari ukuran lapangan sepak bola. Kemudian setelah ukuran lapangan sepak bola adalah ukuran bolanya. Ukuran bolanya digambar dulu, bolanya sebisa mungkin lah menggambarnya, tidak harus persis. Kemudian ukurannya berapa. Nah, selain sejarah, kemudian ukuran lapangan sepak bola dan ukuran bolanya, peraturan dalam sepak bola ya, sedikit dirangkum di buku catatan. Kalau sudah dirangkum, kalian foto aja bagian lembar depannya saja, tidak usah semua. Kalau misalnya nanti rangkumannya 2 lembar atau 3 lembar, 1 lembar saja depan. Tapi ditulis nama di kertasnya ya, di kertas catatan itu ditulis nama, kelas, dan tanggal kalian mencatat itu. Kemudian dikumpul ke WA pribadi Bapak ya. WA pribadi itu ada di grup WA kalian masing-masing, kelas 72 73 itu ada nomor Bapak di situ. Silakan WA ya, langsung salam dulu, kemudian sebutkan nama, kirim tugasnya, catatan tadi, rangkuman tentang sejarah sepak bola, ukuran lapangan, ukuran bola, kemudian peraturan dalam sepak bola ya, dalam sepak bola. Kemudian di screenshot, di foto, kirim japri ke Bapak. Oke ya. Mudah-mudahan itu tidak sulit. Jadi seperti itu. Baik anak-anak ya, cukup jelas tadi tugas dari Bapak, yaitu merangkum sejarah sepak bola, kemudian menggambar dan menulis ukuran lapangan sepak bola, kemudian ukuran bolanya, kemudian merangkum sedikit tentang peraturan sepak bola ya. Setelah dirangkum, silahkan di foto kemudian dikirim via WA. Oh ya, jangan lupa kalian harus absen ya. Kalian harus absen di link video YouTube Bapak ini ya. Jadi di komentarnya itu ditulis misalnya siapa namanya, Isabella kelas 7 berapa? 73 misalnya. Isabella kelas 73 hadir. Nah, nanti absensinya saya lihat dari situ. Jadi kalau dia hadir di situ, hadir bukan absensi saja tetapi menonton videonya ya. Jadi sehingga nanti apa yang Bapak sampaikan, terutama tugasnya, jadi nanti tidak salah gitu ya. Jadi setiap tugas itu ditulis di buku catatan kalian boleh, tetapi di setiap lembarnya itu tetap ditulis nama ya, nama, karena nanti
kalian kirim via WA, kalau tidak ada nama lembarnya itu ya Bapak tidak periksa ini punya siapa, ini tugasnya. Jadi ditulis nama, kelas, dan tanggal mencatatnya itu tanggal berapa. Yang rapi mencatatnya, yang bagus. Nah, mengumpulkan tugasnya Bapak tunggu sampai jam 5 sore hari Kamis ya. Pelajaran kita hari Kamis. Nanti absensinya itu dari pagi boleh sampai tengah hari jam 12 boleh absensi. Di absen kalian, nama kalian, kemudian menonton juga videonya biar jelas apa tugasnya. Setelah lewat jam 12 atau sebelum itu boleh dirangkum. Rangkuman kalian boleh ngambil dari buku atau dari media sosial yang lain, dari Google atau dari YouTube, mungkin boleh sejarah sepak bola, lapangan, ukuran bola dan seterusnya boleh kalian cari dari media apapun. Tidak harus buku pelajaran yang ada yang sudah dibagikan. Pelan-pelan dorongnya, nanti cedera. Kalau sudah absen, Pelan. absensi sudah, kemudian tugas sudah selesai difoto dan dikirim ke Bapak. Tugas kalian untuk hari Kamis itu sudah selesai. Didorong, Nah, tapi usahakan sampai dia merasa selesaikan hari Kamis, jadi tidak menumpuk tugasnya, karena tugas dari pelajaran-pelajaran yang lain mungkin sudah ada ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kalian tetap sehat, Pak Eka sehat, guru-guru semua sehat, dan pandemi corona ini segera berakhir agar kita bisa belajar seperti biasanya bertatap muka. Nah, untuk sementara ini kita tidak bertatap muka, tapi bertatap mukanya lewat YouTube ya. Mungkin itu saja untuk hari ini anak-anak, tetap semangat. Nggak mau, saya malas kamar 2, kamar 3 nih. Tetap sehat. Kamar 4 Jangan nih lupa ngawak aja. olahraga di rumah, walaupun olahraganya sedikit. Sekalian membantu orang tuanya bersih-bersih rumah mungkin. Semoga kita selalu sehat dan nanti corona ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar bertatap muka ya langsung gitu ya. Biar lebih seru mungkin ya. Walaupun ini juga yang nggak kalah seru. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tugas itu jangan menjadi beban, tapi itu adalah tanggung jawab kalian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.